Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membahas seputaran perencanaan keuangan dan juga investasi. Teman-teman, apakah teman-teman tahu nih tentang era PON? Ya, kalau misalnya teman-teman belum tahu, saya akan memberikan sedikit gambaran. Era PON atau Era Jaya Group ini merupakan perusahaan distributor dan juga retailer yang menjual berbagai macam smartphone dan juga aksesorisnya, di mana beberapa tahun ini perusahaan ini rajin banget untuk ekspansi usaha, yaitu membuka gerai-gerai toko terbaru, baik gerai toko yang memang di kerjasama dengan orang lain atau memang dari internal mereka sendiri. Nah, beberapa merek gadget yang banyak dijual oleh jaringan toko ini antara lain ya, Apple, Asus, DJI ini merek drone ya, Garmin, Google, GoPro, Honor, Huawei, Infinix, Nokia, Oppo, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi dan beberapa merek-merek yang lainnya. Jadi ini merek-merek yang sudah banyak banget dijual di pasaran. Nah, bagaimanakah Era Jaya ya menjalankan bisnisnya? Nah, jadi Era Jaya ini dia ada 4 model bisnis yang dijalankan oleh Era Jaya Group. Pertama adalah Era Jaya Digital, kedua adalah Era Jaya Beauty and Wellness, tiga adalah Era Jaya Active and Lifestyle, yang keempat adalah Era Jaya Food and Nourishment. Nah, Era Jaya Digital ini dikenal dengan 3 C-nya, yaitu Communication, Computer, and Consumer Electronic. Jadi intinya untuk ini menjual distribusi, pada intinya ini adalah distribusi dan retailer smartphone dan aksesorisnya ya. Lalu berikutnya adalah Era Jaya Beauty and Wellness. Ini menjual produk-produk layanan kesehatan dan juga kecantikan. Untuk gerai toko yang gampang diingat adalah Face Shop. Lalu ada Era Jaya Active and Lifestyle ya. Ini bergerak di bidang fashion, apparel dan aksesoris ya. Contoh gerai tokonya adalah Urban Republic. Yang keempat ada Era Jaya Food and Nourishment, yaitu seputaran makanannya, food and beverage. Gerai toko yang gampang diingat adalah Sushi Tei. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran ya kondisi di seputaran pergadgetan ya. Jadi bisnis gadget ini seperti apa. Nah, salah satu bisnis yang menurut saya yang bisa dibilang tidak terlalu terdampak oleh pandemik COVID-19 kemarin adalah bisnis gadget, di mana perusahaan Era Jaya Group ini merupakan distributor dan juga retailer ponsel pintar. Kenapa? Karena memang banyak orang melakukan WFH, lalu sekolah di rumah, lalu kebutuhan gadget untuk pembuatan konten, sehingga jadi tidak terlalu banyak berpengaruh. Nah, secara umum harga ponsel itu padahal nggak murah loh ya, dan tiap tahun cenderung naik. Namun karena memang ada fitur-fitur terbaru, lalu ada ragam kamera yang dimana kualitas kamera juga makin lama makin bagus ya. Bahkan untuk ponsel-ponsel pintar yang murah juga kualitas kamera juga gak jelek-jelek banget gitu. Jadi banyak orang akhirnya ingin membeli ponsel pintar. Nah, lalu sekarang kalau kita lihat secara makro, secara perekonomian secara nasional, memang sudah ada tanda-tanda pemulihan dan membaik. Walaupun kita masih dibayangi juga dengan kondisi resesi dunia, lalu inflasi, ditambah lagi perang Rusia dan Ukraina yang membuat runyam semuanya ya. Jadi efeknya efek domino. Namun bukan berarti tidak ada harapan, masih ada harapan gitu. Dan kita berharap kedepannya masih lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya akan nanti mencoba membedah apakah emiten Era ini secara valuasi dan sedikit analisa fundamental ini akan layak dikoleksi ya. Sebelum melanjutkan analisa emiten ini, saya mau disclaimer dulu bahwa video ini dibuat bukan untuk mengajak membeli saham atau mempromosikan saham, mempromosikan produk-produk tertentu, merek-merek tertentu, tidak ya. Jadi ini saya buat untuk menganalisa secara bisnis dan finansialnya, dan bisa dipakai untuk pembelajaran. Segala macam keputusan dan risiko secara finansial ada di tangan teman-teman. Baik, sekarang saya ingin melihat secara fundamental dulu perusahaan ini seperti apa. Saya akan melihat dari data laporan laba rugi,
kedua neraca, ketiga arus kas. Dan laporannya ini adalah laporan dari 2 tahun terakhir ini, tahun 2021 dan tahun 2020, ditambah untuk laporan keuangan sementara per Maret 2022 atau Q1-nya. Sekarang kita lihat di laporan 2001, saya akan meng-highlight beberapa bagian, tidak semua saya bahas. Pertama, saya akan mengambil potret pada laporan laba rugi dulu, di mana penjualan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 27,42%. Dan laba bersih juga tumbuh sebesar 66% dibandingkan tahun lalu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bisnis gadget ini, penjualan gadget ini tumbuh walaupun di tengah kondisi COVID-19 ya. Sekarang kita lihat di earning per share perusahaan. Nah, di earning per share perusahaan juga mengalami kenaikan. Di tahun 2020 adalah Rp38 per lembar saham, dan di laporan tahun 2021 itu Rp64 per lembar saham. Lalu dari laporan tahun 2021 disebutkan bahwa 79% penjualan didominasi oleh penjualan ponsel pintar dan tablet. Lalu ada fakta menarik di sini bahwa penjualan yang terjadi banyak melalui kartu kredit, dengan indikator adalah komponen beban terbesar di Era Jaya Group di laporan keuangannya adalah biaya program kartu kredit. Jadi banyak transaksi menggunakan kartu kredit ya pada saat pandemi ini. Nah, sekarang saya akan melihat di bagian neraca. Secara garis besar ya, ada kenaikan aset. Namun kalau kita bedah ya, ada penurunan aset lancar ya, karena memang satu, penurunan arus kas dan setara kas ya, karena perusahaan memang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Lalu di aset tidak lancar juga mengalami kenaikan ya. Sebaliknya di aset tidak lancar mengalami kenaikan karena adanya kenaikan taksiran pajak. Nah, tapi secara keseluruhan ada kenaikan aset 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, lanjut, saya akan melanjutkan ke sisi liability ya. Di sini ada penurunan hutang perusahaan secara keseluruhan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi 11,11% penurunannya. Kabar bagus ya. Nah, jadi liability ini terdiri dari penurunan hutang jangka pendek sebesar 16,79% dari tahun sebelumnya. Jadi menandakan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban kepada pihak ketiga dan pihak bank ya. Ini hutang-hutang jangka pendek maksudnya. Lalu sebaliknya di hutang jangka panjang ya ada kenaikan. Tapi gini, hutang jangka pendek dan dibandingkan dengan hutang jangka panjang, di Era Group ini lebih banyak ke hutang jangka pendek. Jadi komposisinya lebih banyak ke hutang jangka pendek. Sekarang kita lihat di bagian ekuitas. Nah, ekuitas ini ada kenaikan sebesar 13,61%, dampak dari kenaikan laba. Ya, kenaikan laba ditahan gitu karena perusahaan untung. Jadi ada sebagian laba yang ditahan oleh perusahaan, maksudnya digunakan lagi oleh perusahaan untuk berbagai macam keperluan. Lalu ada arus kas. Nah, arus kas saya akan meng-highlight di bagian kas operasional, di mana ada penurunan sebesar 99% dibandingkan dari tahun lalu. Kenapa terjadi penurunan? Ini berkaitan dengan aset lancar tadi, karena satu, pembayaran kepada pihak ketiga. Jadi banyak perusahaan mampu membayar kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga menggunakan kas ya, jadi tidak utang, jadi kasnya operasionalnya dipakai untuk pembayaran. Sekarang kita lihat lanjut ke kinerja per Maret 2022 dibandingkan ke Maret 2021. Nah, secara garis besar ya, secara garis besar, penjualan, laba usaha, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan sama-sama mengalami peningkatan. Begitu juga dengan pendapatan per lembar saham ya, atau earning per share-nya. Namun hanya comprehensive income saja yang mengalami penurunan. Nah, laba tahun berjalan yang diatribusikan ini merupakan laba yang real perusahaan. Jadi real, benar-benar real yang didapat dari hasil usaha. Sedangkan untuk comprehensive income ini masih ada laba non pengendalinya. Oke, selanjutnya kita akan melihat secara valuasi ya, di mana harga saham yang saya ambil adalah per akhir Juli kemarin, harga penutupan 498. Kita lihat dari sisi PBV, ROE, earning per share, PER, DER, lalu ada
current ratio, ada net profit margin ratio, ada operating operating profit margin ya. Nah, kalau dilihat secara 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 keseluruhannya, secara fundamental perusahaan ini bagus ya. Dilihat dari neraca tahun 2021 oke, bagus ya. Namun ada yang ingin saya highlight juga, ada yang saya ingin highlight yaitu di bagian hutang, karena memang kalau kita lihat di bagian DER-nya itu 108%. Nah, lalu saya cek kembali di laporan keuangan Maret 2021, kenapa ada kenaikan hutang? Ada kenaikan hutang ya karena ada kenaikan hutang jangka pendek yang cukup signifikan, terutama hutang kepada pihak ketiga, yaitu produsen gadget seperti Garmin, Samsung, dan lain-lainnya itu ya. Bisa dilihat di CALK nomor 17 ya, di laporan laba ruginya. Nah, kalau kita bicara DER, tentunya kita harus bicara CR juga ya. Debt equity ratio, kita cek juga dengan CR-nya. Dimana walaupun DER-nya tinggi, tapi current ratio juga tinggi ya. Dimana current ratio sini 129%. Artinya apa? Perusahaan mampu untuk mengcover atau melunasi hutang jangka pendek. Jadi basically no problem. Nah, memang idealnya semakin sedikit hutang, perusahaan itu semakin bagus ya. Jadi rasio DR-nya semakin kecil. Jadi makin banyak kas yang dipakai untuk laba ya, bukan untuk pembayaran hutang. Tapi pada kasus ini current rasio yang juga tinggi, secara teori ya karena perusahaan mampu membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Sekarang kita lihat PBV ya, PER-nya ya, PBV 1,23, PER-nya 6,7 yang ada sekarang ini. Jadi saya rasa sudah cukup murah. Tapi untuk peluang PBV bisa di bawah 1 sepertinya kemungkinan kecil, karena memang ini berbeda di industri batubara yang kita bisa menemukan PBV perusahaan mendekati 0 ya. Lalu untuk ROE cukup tinggi untuk perusahaan distribusi ini cukup gede banget ya, 18% ya angkanya. Lalu sekarang kita cek lagi. Nah, ini sebagai tambahan ya, perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp22 per lembar saham. Jadi untuk laba tahun 2021, jadi Rp22 per lembar sahamnya untuk laba tahun 2021. Jadi udah 2 tahun ini perusahaan membagikan dividen. Nah, oke, selanjutnya akhir dari kesimpulan saya secara fundamental ya, dari analisis yang saya bikin, fundamental perusahaan cukup bagus dan sehat. Dan secara valuasi walaupun tidak bisa dibilang murah, tapi untuk emiten ini saya rasa saya layak untuk mengoleksinya. Dan untuk target jual, tentunya saya akan mempertimbangkan dari PBV lagi. Kalau memang udah di atas 2 ya kemungkinan akan saya jual. Dan untuk target harga sahamnya, kalau masih menggunakan laporan keuangan Maret ya, harga sekitar 700 sampai 750 per lembar saham ya. Tapi kalau bisa nanti di Q2 keluar laporannya, nah nanti harus dicek kembali lagi ya itunya, valuasinya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau mampir di channel ini. Semoga channel ini apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan perlu diingat bahwa saya tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial ya, keputusan finansial teman-teman lakukan. Jadi risiko ditanggung masing-masing ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mau mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.